menu hari ini. Sudah saya iris 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 3 buah cabai merah. Langsung kita tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai irisnya. Tumis sampai layu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Kita osreng lagi ya supaya harum ketumbarnya. Lalu masukkan 1000 cc air atau 1 liter air. Masukkan 1 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam. Lalu tutup dan didihkan. Setelah mendidih, kita masukkan irisan 100 gram tempe dan setengah buah papan pete. Lalu saya masukkan sayuran yang keras. Ini mulai dari jagung dan labu siam yang sudah dipotong-potong. Total sayurannya setengah kilogram ya. Kita didihkan dulu kira-kira 5 menit. Kemudian kita masukkan 65 ml santan kental. Pertama setengahnya dulu ya di awal ini. Kita aduk dulu. Tambahkan penyedap 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Jika suka manis, tambahkan 1 sendok teh gula. Saya nggak pakai. Setelah itu kita masukkan sisa sayuran yang lebih mudah empuk. Ini saya pakai kacang panjang, kacang koro, dan juga ada daun melinjo atau daun sop. Kita tutup, kita didihkan lagi. Kurang lebih 5 menit mendidih. Sudah mendidih ya. Aromanya udah wangi banget. Tes rasa terlebih dahulu. Sudah oke. Nah, baru kita masukkan sisa santan kentalnya. Jadi total 65 ml ya. Ini masukkan di akhir supaya santannya lebih gurih dan warna masakannya itu putih ya, butek santannya sedap. Supaya tidak pecah santannya ya. Kita didihkan sebentar. Kurang lebih 2 menit setelah santannya masuk. Terakhir, supaya lebih sedap, taburi dengan 1 sendok makan bawang goreng. Nah, sudah deh, sayur lodeh sudah siap. Berikutnya, ini adalah 3 keranjang ikan cuek. Supaya lebih mudah dimakannya ya, saya buang bagian duri dan juga kotorannya. Ini 1 keranjang 4 ekor ya. Nah, setelah itu iris-iris 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 6 buah cabai, dan 1 buah tomat. Kita tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan cabainya sampai wangi. Setelah itu masukkan 1 buah tomat. Kita tumis lagi sampai tomatnya layu. Baru kita masukkan ikan keranjangnya atau ikan cueknya. Lalu kita tumis pelan-pelan agar tidak hancur. Kalau mau lebih kenyal, bisa digoreng dulu setengah matang ya. Tapi ini saya langsung aja begini biar lebih empuk. Saya tambahkan sedikit minyak. Goreng lagi. Nah, ikan keranjang ini sudah membawa rasa gurih ya. Untuk menguatkan rasa, saya tambahkan sedikit kaldu bubuk. Ini setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita ratakan. Lalu saya tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Kita masak sebentar. Setelah kaldu bubuk dan kecapnya membaur, baru kita angkat. Nah, ini ya, tumis ikan keranjangnya siap disajikan. Menu terakhir. Nah, ini yang wajib ya. Tuang 200 cc air, masukkan 1 buah tomat dibelah 2. Kemudian masukkan 21 buah rawit merah, 2 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Nah, saya menggunakan wajan yang tadi dipakai untuk memasak ikan cuek ya, biar aroma ikannya nanti menyedapkan rasa sambalnya. Sudah, setelah airnya hampir habis, baru kita tuang ke alat penghalus atau lemper. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu kita haluskan. Ulek sampai halus ya, atau sesuai selera. Saya kaldu bubuknya pakai yang di warung ya, yang sudah membawa rasa asin ya. Royco, Masako tuh asin ya. Asin gurih. Nah, ini sambalnya sudah halus. Biar lebih nendang, saya tambahkan lam toro atau pete Cina.
kalau ada ya. Nah, wajib nih beri taburan 1 sendok makan bawang goreng biar sambelnya lebih nendang. Nah, ini enak banget. Udah deh, sudah matang sayur lodeh, tumis ikan keranjang atau ikan cuek, dan sambal rebus. Tahu saus margarin ya, dan tumis toge cocok banget buat bekal atau menu di rumah yang praktis, murah tapi tetap enak. 500 gram tahu putih, kita potong-potong dadu seperti ini. Setelah itu siapkan 200 gram terigu campur dengan 1 sendok teh kaldu bubuk. Masukkan tahunya, celupkan ke air, lalu masukkan ke adonan terigunya. Airnya gunanya untuk merekatkan terigu. Setelah itu panaskan minyak dan kita goreng tahu yang sudah kita baluri dengan tepung. Ini saya pakai tepung terigu cakra ya. Tepung apa aja boleh. Kalau nggak ada tepung terigu, tepung beras juga oke. Tepung maizena juga boleh. Setelah kering atau warnanya kuning kecoklatan, tahunya kita angkat. Kita tiriskan ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan 3 sendok makan margarin. Masukkan 5 siung bawang putih iris, 5 siung bawang merah iris, dan 5 buah cabai merah iris. Kita tumis sampai wangi. Setelah bawang putih, bawang merah, dan cabainya layu, kita masukkan 1 buah bawang bombay iris. Tumis sampai bawang bombaynya layu. Lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh saus sambal, 2 sendok makan saus tomat. Aduk sebentar. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, terakhir tes rasa biar lebih mendang, tambahkan 2 sendok makan kecap manis. 1 sendok teh gula merah. Lalu masukkan tahunya. Aduk rata. Nah, setelah semua bumbunya menempel pada tahunya, sudah langsung disajikan. Tahu saus mentega atau tahu saus margarin tepatnya siap. Panaskan minyak, masukkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang sudah diiris-iris. Lalu masukkan 100 cc air. Setelah bawang putih bawang merahnya wangi, tambahkan 5 buah cabai merah iris, 1 batang daun bawang. Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Didihkan, lalu masukkan 500 gram tauge. Aduk rata. Nah, setelah togenya masuk, kita aduk kurang lebih 2-3 menit saja, jangan terlalu lama biar nanti rasa togenya tetap kriuk-kriuk. Setelah 2 menit, nah dia akan seperti ini ya, mulai layu. Sebelum dimatikan kompornya, jangan lupa ya, tes rasa terlebih dahulu. Setelah oke, matikan kompornya dan tumis taugenya, siap disajikan. Ini masakannya simple banget tapi enak dan sehat ya. Nah, untuk menu bekal kalau mau packing suhunya diturunkan dulu ya. Nasi, lauk, dan juga tumisannya. Jangan pada saat terlalu panas ya. Ini tumis togenya kita turunkan kurang lebih 2-3-5 menit baru kita packing. Tumis pare terong yang pedas, gurih, enak, dan telur dadar crispy. Pertama, ini 500 gram pare, 3 buah pare. Kita akan potong-potong ya. Pertama belah dulu dan buang biji parenya. Setelah itu kita iris parenya tipis-tipis ya.
Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Lalu ini adalah 2 buah terong ungu. Kita belah seperti ini dan kita iris tipis-tipis juga seperti parenya tadi. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan kita campur dengan 1 sendok makan garam. Kita remas-remas untuk mengeluarkan rasa pahit dari parenya, mengurangi saja ya, dan melembutkan. Nah, setelah diremas-remas dia akan melembut dan mulai berair. Diamkan selama 5-10 menit agar lebih berair lagi. Setelah itu dicuci bersih. Nah, seperti ini ya, diperas. Kemudian ini saya iris-iris 10 siung bawang merah. Ini karena kecil-kecil lebih dari 10 siung, pengen banyak ya karena biar yang lagi flu itu lega nanti setelah makan banyak bawang dan pedas. Ini biar aromanya keluar, ini saya iris kasar dan yang kecil-kecil ini saya geprek. Setelah itu ini ada 5 siung bawang putih dan 25 buah rawit merah. Kita iris-iris ya bawang putih dan rawit merahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Panaskan minyaknya, kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Pertama bawang putihnya dulu ya. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai layu atau sampai wangi. Baru kita masukkan bawang merah. Setelah itu masukkan juga cabai rawit irisnya. Kita layukan bawang merah dan cabenya. Masukkan 2 lembar daun salam, 1 ibu jari lengkuas dan 1 buah tomat. Kita iris-iris tomatnya. Kita aduk-aduk sampai layu tomatnya ya dan aroma salam dan lengkuasnya keluar. Lalu tambahkan 200 cc air untuk menyatukan rasa. Kita didihkan biar aroma bumbunya nendang. Setelah mendidih, kita masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Kaldu bubuknya yang udah ada rasa asin ya, saya pakai yang di warung aja, Royco, Masako, itu udah asin. Nah, ini kita didihkan sebentar. Setelah mendidih baru kita masukkan pare dan terong. Kita tumis sampai layu, sampai kuah atau air dari bumbunya meresap supaya rasanya tuh meresap sampai ke dalam pori-pori pare dan terongnya. Kita aduk-aduk ya dengan api sedang saja. Yang suka parenya kriuk-kriuk bisa diangkat, tapi kalau mau lebih meresap kita masak lagi kurang lebih 2-3 menit ya. Ini saya masak sampai kuahnya itu habis. Nah, seperti ini saya kepengen tumisnya itu tumis kering ya. Kita aduk-aduk-aduk, jangan lupa dicobain dulu, udah mantep banget. Aduk sebentar lagi biar makin meresap, lalu matikan kompornya. Dan tumis pare terongnya siap. Lalu ini adalah 3 batang daun bawang diiris, 3 siung bawang merah juga sudah diiris dan 4 buah cabai merah. Daun bawangnya diirisnya tipis-tipis ya. Lalu campur dengan 4 butir telur yang sudah saya pecahkan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh lada bubuk, saya pakai lada hitam. Setelah itu dikocok sampai berbusa atau sampai berbuih. Kocok terus sampai berbuih. Setelah itu kita panaskan minyak sambil kita kocok. Ambil secukupnya, lalu ketika minyak panas dan minyaknya agak banyak, kita masukkan adonan telurnya sambil diputar dengan garpu, lalu kita goreng ya. Nah, ini kelihatan ya. Dia berpencar gitu, ada rongga-rongganya, itu akan membuat nanti telurnya tuh crispy. Kita balik. Kita masak sampai mateng, sampai warnanya kuning kecoklatan, lalu kita angkat. Nah, ini murni telur ya, tidak ada tambahan tepung dan lain-lain. Nah, kita masak lagi ya, kita ambil adonan telurnya. Lalu kita tuang perlahan sambil dikocok di dalam minyak yang panas dan banyak. Lalu kita masak, kita balik, bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, hasilnya seperti ini. 4 butir telur menjadi 4 telur dadar crispy ya.
1.500 gram ayam atau 1 ekor ayam besar dipotong-potong kecil ya, 24 potong. Saya cuci dengan 2 sendok makan garam. Ini kita remas-remas untuk pembersihan ya. Setelah diremas-remas diratakan, lalu dicuci bersih, dibilas bolak-balik agar lebih higienis dan bersih. Lalu tumis dengan 3 sendok makan minyak, 1 bungkus bumbu giling, bumbu pasar ya. Ini saya pakai bumbu rendang. Ini kalau di warung harganya di tempat saya Rp3.000. Kita tumis sampai wangi, sampai berminyak. Setelah berminyak, baru kita masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Ini saya menggunakan ayam negeri atau ayam broiler ya. Setelah kita masukkan ayamnya, kita aduk, kita ratakan bumbu gilingnya dengan ayam. Kita tes dulu rasanya, kan sudah ada rasa asin ya kalau bumbu giling dari pasar. Tinggal saya tambahkan 1 sendok teh garam, 9 siung bawang putih yang sudah digeprek bersama kulitnya. Lalu kita aduk lagi. Sebelum ditutup saya tambahkan 3 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Kita aduk lagi sebentar, baru kita tutup, kita masak dengan api sedang selama 30 menit. Nah, ini kita buka, kita aduk ya. 30 menit kemudian ini kelihatan ya airnya, ini adalah air dari kaldu ayam ya. Jadi ini agar tidak lembek ya, tidak saya tambahkan air. Kemudian 1,5 kg kentang yang sudah dicuci, dipotong-potong, kita masukkan di atasnya. Ini posisi ayam sudah 70% mateng. 1,5 kg kentang sudah saya letakkan di atas ayam. Kita tutup, masak selama 20 menit. 20 menit kemudian ini kentangnya sudah empuk. Kita aduk, kita ratakan bumbunya agar kentangnya gurih ya. Lalu matikan kompornya. Sisihkan dulu. Kita biarkan dingin dulu ya kentangnya. Kita panaskan minyak, masukkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Kita tumis bawangnya atau kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah bawang putih, bawang merah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya. Lalu tambahkan 200 cc air. Masukkan 150 gram cabai campur dan 2 buah tomat. Cabenya rawit merah dan cabai merah. Kita rebus sampai airnya hampir habis. Nah, ini semua udah lembut ya. Maaf. Airnya juga tersisa sedikit, kita matikan kompornya. Kita siapkan alat uleknya. Ini saya tambahkan 5 lembar daun jeruk iris, 1 batang serai bagian putihnya diiris, 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita ulek serai dan daun jeruk biar sambelnya aromanya kuat dan segar. Baru kita masukkan cabai dan tomat. Cabainya dulu ya, cabai yang sudah empuk. Kita haluskan cabainya. Setelah cabai halus, baru kita masukkan bawang putih dan bawang merah goreng dan juga tomat yang sudah kita rebus. Jangan lupa sisa air rebusannya masukkan, lalu kita haluskan bersama-sama sampai halus. Sudah halus. Ya, bawang putihnya kita tekan sedikit lagi, sudah matang. Baru kita masukkan ayam dan kentangnya. Mateng ya, ayam goreng dan kentang goreng tanpa tepungnya, warnanya sudah kuning kecoklatan, siap diangkat. Tumis 5 siung bawang putih iris, 5 siung bawang merah iris, dan 5 buah cabai merah iris dengan sedikit minyak. Tumis sampai wangi, sampai warnanya kuning kecoklatan. Lalu masukkan 400 cc air dan didihkan. Setelah mendidih, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk.
Tes rasa. Setelah oke, baru masukkan 5 ikat bayam yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. 3 ikat bayam ya, maaf. Ini 3 ikat besar ya, jadi cukup banyak. Kita didihkan sambil kita aduk bayamnya agar matang. Nah, ini setelah mendidih dan diaduk-aduk akhirnya juga kempes ya, nggak terlalu banyak juga. Nah, sudah mendidih, kita didihkan. Nah, sudah mendidih seperti ini ya, matang sempurna. Baru siap-siap kita matikan kompornya. Dan sayur bayamnya siap disajikan. Bakwan jagung, sambal mentah, kemudian ada tumis pokcoy. Siapkan 3 buah jagung dan 3 batang daun bawang. Kemudian jagungnya saya iris-iris atau saya sisir seperti ini. Sisirnya jangan sampai ke pangkal supaya saat digoreng nanti tidak meletup-letup. Jadi setengah bagian, kemudian digerus sampai ke dasarnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian daun bawangnya kita iris-iris juga ya, iris-iris tipis-tipis. Nah, lalu ini 5 siung bawang putih ya sudah diiris, kita campur dengan daun bawang dan jagung, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Kita aduk dulu. Setelah itu saya pecahkan 1 butir telur, kita aduk. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kita aduk. Setelah itu saya tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka dan 6 sendok makan tepung beras. Kita aduk lagi. Tempatnya kurang besar ya. Setelah itu saya tambahkan sedikit air ya. 100 cc air, lalu kita aduk. Kita goreng bolak-balik ya sampai warnanya kuning kecoklatan merata di kedua sisinya ya. Nah, ini warnanya udah cantik banget ya, kita angkat. Kita mulai dari yang paling matang dulu. Sampai habis, hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, kita cobain ya langsung. Tepung beras tapioka itu bikin rasanya beda ya, jadi lebih gurih. Ini konon disebut bakwan jagung Manado. Langsung ini adalah bahan sambal 25 rawit hijau, saya masukkan setengah sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin dan 6 siung bawang merah yang sudah saya iris. Lalu kita haluskan, kita masak. Kita ulek sampai halus. Setelah sambalnya halus, beri perasan 1 buah jeruk limau. Wah, enak banget. Nah, biasanya kalau ala Manado tuh asam pedes mentahan gini enak banget. Tapi ini sambal ala Mbok Midut ya. Sudah, sambalnya sudah siap. Menu terakhir. Tumis 3 siung bawang putih sampai wangi. Tambahkan 200 cc air. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Didihkan dan ratakan bumbunya. Setelah mendidih seperti ini, baru masukkan 500 gram sawi pokcoy yang sudah dicuci bersih dan dibuang bagian bonggolnya. Kita masak sampai matang, dibolak-balik. Nah, ini udah layu ya. Pokcoy ini mentah juga enak loh.
Jadi tidak perlu terlalu empuk ya, biar lebih kriuk-kriuk ketika nanti disantap. Seperti ini sudah matang, matikan kompornya dan mari kita sajikan. Tumis pokcoy. Nah, 3 menu sudah siap. Tumis, tumpah airnya, kuahnya. Pengen cantik tempatnya sampai melebar. Siapkan nasi anget, sambal mentah, cabai rawit dan limau, lalu tumis pokcoy atau bokcoy. Dan ini dia bakwan jagung goreng yang endes-rendes maknyus. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat mencoba. Salam kuliner Nusantara endes-rendes maknyus.